Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Terus teman-teman juga harus semangat belajarnya di rumah sama ayah bunda. Oke, sekarang sama Ais mau belajar tentang cerita sahabat Nabi. Wah, sahabat Nabi siapa? Ini teman-teman, Bilal pemilik suara emas. Bilal itu siapa? Bilal itu sahabat Rasulullah. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Silahkan disimak dulu ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Pada suatu hari, ada seorang ayah dan ada seorang anak mau pergi ke suatu tempat. Kemudian di jalanan, anak itu bilang sama abinya. Seorang anak itu bernama Bilal, teman-teman. Kemudian bilang sama abinya, "Abi, besok aku diminta ibu guru untuk mengikuti lomba adzan," kata Bilal. Wah, alhamdulillah, Abi senang mendengarnya. Semoga Bilal mendapat hasil terbaik ya. Amin. Kemudian Abi itu bilang sama Bilal, "Dulu Umi dan Abi menamai kamu Bilal dengan harapan dan doa kelak kamu menjadi orang yang solih, pemberani dan memiliki suara emas seperti Bilal sahabat Rasulullah." Wah, suara emas? Abi, tolong ceritakan tentang Bilal sahabat Rasul yang memiliki suara emas. Aku belum pernah mendengarnya. Kemudian Abi Bilal itu bercerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal. Bilal dahulunya adalah seorang budak yang memeluk agama Islam. Seorang budak tidak memiliki kebebasan karena dia harus melaksanakan semua perintah majikannya, cerita Abi. Kemudian Abi melanjutkan, termasuk jika majikannya memerintahkan untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala, seorang budak itu tetap harus mengikuti perintahnya, tidak boleh dilanggar. Padahal perintahnya itu tidak benar. Kita semua harus menyembah kepada Allah. Akan tetapi, Bilal itu tidak mau menuruti majikannya. Bilal sangat pemberani. Saat meyakini Islam adalah agama yang benar, Bilal berpegang teguh walaupun harus dihukum oleh majikannya. Bilal tidak takut. Bilal tetap berkata bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang satu. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar membebaskan Bilal, dan saat itu juga Bilal yang pemberani menjadi manusia bebas untuk pertama kali. Abi terus bercerita, Bilal ini teman-teman dihukum sama majikannya. Bilal itu disiksa sama majikannya teman-teman, sampai di tali kayak gini, sampai nggak bisa lepas. Akhirnya ada seorang Abu Bakar yang membebaskan Bilal. Kemudian suatu saat di kota Mekah dikuasai oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk pertama kalinya. Dengan lantang, Bilal mengumandangkan azan. Saat itu, beribu-ribu orang yang ada di sekitar Ka'bah melihat dengan takjub, dan mereka mengikuti azan yang dikumandangkan Bilal dengan khusyuk. Betapa indahnya seruan yang dikumandangkan Bilal. Jadi, Bilal itu seseorang yang pertama kalinya mengumandangkan azan. Azannya sangat merdu sekali. Setelah Abi bercerita tentang Bilal, kemudian seorang anak yang bernama Bilal ini
bilang sama ayahnya, "Masya Allah Abi, aku terharu mendengar kisah Bilal. Aku akan berusaha agar bisa seperti Bilal, mengajak banyak orang untuk melaksanakan sholat di masjid dengan suara yang aku kumandangkan." Amin ya robbal alamin. Semoga anak Abi bisa seperti Bilal yang sesungguhnya, solih, pemberani, dan ahli menyeru umat Islam untuk datang sholat ke masjid ketika mendengar azan. Kemudian Abi tersenyum kepada Bilal. Kemudian ketika di perjalanan, suara azan terdengar dari luar mobil. Kemudian Bilal berkata, "Alhamdulillah Abi, sudah datang waktu sholat duhur. Kita berhenti dulu yuk di masjid untuk sholat duhur ya Abi," kata Bilal. "Oke siap Bos Bilal, mari kita merapat ke masjid." Nah, sudah selesai ya anak solih. Kemudian Bilal itu merupakan teladan bagi kita untuk anak-anak perempuan bisa mencontoh keteguhannya dalam mempertahankan iman Islam walaupun Bilal mengalami banyak ujian. Nah, untuk anak laki-laki, semoga kisah Bilal bisa menjadi penyemangat agar kita bisa menjadi anak pemberani, anak solih, dan bisa azan seperti Bilal. Teman-teman bisa belajar adzan sama ayah bunda ya teman-teman, biar diajari bagaimana cara adzan. Oke teman-teman, itu saja cerita dari Us Ais. Apabila dari tadi Us Ais menemani teman-teman belajar punya salah, Us Ais minta maaf ya. Salam dari Us Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.